Ente lah. Aku tak anggap itu. Iya lah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Akhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini, hari Jumat, hari yang barakah, yang mana sebagaimana biasa kita bersama-sama mengkaji kitab-kitab para ulama yang pada kesempatan hari ini kita akan kembali membacakan kitab Fiqh Sunnah ya, dari jilid yang pertama karya Syekh Said Sabiq rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada waktu sholat al-isya ya, sudah itu ya. An-naum qabla wal hadithu ba'daha, itu sudah ya, tidur sebelum sholat isya dan berbicara setelah sholat isya, hukum tentang itu sudah itu ya. Seingat saya sampai situ, an-naumu qabla wal hadithu ba'daha, yakni hukum tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap atau berbicara setelah sholat isya. Sekarang istihbab mubadirah. Iya, kita masuk sekarang waktu salatis subh. Ya, waktu salatis subhi yabtadi'u subh, ya, yabtadi'u as-subhu min tulu'il fajri as-sadiq wa yastamirru ila tulu'i syams kama taqaddama fil hadith. Adapun salat subuh ini waktunya mulai dari tulu' al-fajr, terbitnya fajar as-sadiq ya, fajar as-sadiq, kemudian wa yastamiru ila tulu'i syamsi, dan ini terus berlangsung sampai terbitnya matahari ya. Jadi mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang telah lalu ketika Jibril ya datang untuk mengajari Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Taib, kemudian pasal berikutnya istihbabul mubadarah biha, ya, disunahkan untuk bersegera untuk melakukan sholat subuh. Yustahabul mubadaratu bi sholatis subhi bi an tusalla fi awali waqtiha atau bi an tusalliya fi awali waqtiha. Disunahkan untuk mubadarah. Mubadarah maksudnya adalah bersegera. Bersegera untuk apa? Untuk melakukan sholat subuh, yakni sholat di awal waktunya. Li hadithi Abi Mas'ud Al-Ansari, dengan dasar hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salat as-subhi marratan bi ghalas. Jadi Rasulullah SAW salat subuh satu kali ketika ghalas. Apa itu ghalas? Ghalas itu ketika matahari ketika masih gelap, itu namanya ghalas. Remang-remang ya. Gelap, masih gelap. Masih gelap. Iya, masih gelap. Iya, bukan remang-remang, masih gelap ya. Ghalas.
Nanti disebutkan bagaimana ketika ghalas itu bahkan mereka tidak mengetahui satu sama lain karena gelapnya, ya. Thumma shalla marratan ukhra fa asfara biha atau fa asfarra biha. Kemudian satu kali lagi, pada kali yang lain maksudnya, beliau sholat ketika sudah agak kuning, ya, sudah matahari sudah agak sudah mau muncul gitu ya, belum muncul tapi sudah agak terang, sudah kekuning-kuningan. Thumma kanat salatu ba'da dzalika at-taghlis hatta mata. Kemudian setelah itu salatnya beliau itu masih ke kondisi ghalas tadi, taghlis, sampai beliau wafat. Walam ya'ud an yusfirra. Beliau tidak mengulangi lagi salat pada waktu kuning-kuningan atau mendekati terbitnya matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Baihaqi. Wa sanaduhu sahih. Wa an Aisyata qalat kunna nisa al-mu'minat yashhadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri. Ya, kami adalah wanita-wanita mukmin, kami menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Salat subuh dalam keadaan mutalafi'ati bimurutihinna, yakni masih menggunakan selimut, ya. Jadi mutalafi'at itu bimurutihinna, maksudnya mutalafi'at biaksiyatihinna, maksudnya masih kemulan dengan selimutnya, ya, karena dingin. Yang qalibna ila buyutihinna, afwan, ini wanita-wanita tadi ya, masih apa namanya, masih menggunakan selimut mereka, bukan Rasulullah maksudnya di sini, ya. Maksudnya adalah wanita-wanita mukmin. Yang qalibna ila buyutihim hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ya, jadi wanita-wanita tadi kembali ke rumah-rumah mereka ketika selesai daripada sholat subuh. Mereka tidak seorang pun mengetahui satu sama lain. Minal ghalas diakibatkan karena ghalas tadi, karena masih gelap. Zaman itu nggak ada lampu, jadi orang keluar siapa di sebelahnya pun nggak tahu. Ya, begitu juga sholat isya malam itu gelap. Ya. Jadi pada waktu itu mereka tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir pada waktu sholat. Taib. Wa amma hadithu Rafi' ibn Khudayj anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Ya, kata Rasulullah di sini, ya, salat subuh pada waktu ghalas maksudnya di situ, ya. Asbihu bis-subh, yakni salat subuh pada waktu ghalas tadi, pada waktu awal waktunya, karena itu lebih besar pahalanya. Dalam riwayat yang lain, asfirru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan salat subuhlah pada waktu kekuning-kuningan, karena itu lebih besar pahalanya. Nah, ini gimana ini? Satu disuruh kelihatannya kontroversi, ya. Kelihatannya kontradiksi, satu sama lain, kontroversi atau kontradiksi antara hadis pertama dengan hadis kedua. Namun para ulama punya cara untuk menggabungkan dua hadis ini. Apa kata mereka? Rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata mereka fa innahu urida bihil isfar bil khuruji minha. Nah, ini cara menjamak dua hadis ini, kata mereka. Yang dimaksud dengan al-isfar, yakni kuning-kuningan itu, bil khuruji minha, pada waktu keluarnya Dari masjid. Keluar dari masjid, keluar waktu sholat atau selesai sholatnya itu loh, itu kekuning-kuningan. La ad-dukhulu fiha, bukan masuknya, bukan mulainya udah kuning, bukan, tapi selesainya yang sudah kuning. Kok bisa begitu? Kata mereka, yakni atilu, ya, atau
utilu al-qira'ata fiha. Ya, kalian panjangkanlah bacaannya. Hatta takhruju minha musfirin. Sampai kalian keluar dari sholat itu dalam kondisi sudah kekuning-kuningan. Kama kana yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaqra'u fiha 60 ayah ila al-mi'ati ayah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika sholat subuh itu membaca sampai 60 ayat atau bahkan sampai 100 ayat. Jadi sholatnya lama, panjang. Ya. Nah, ini yang kita sering jumpai di sini di Saudi, kalau sholat subuh, masya Allah panjang. Iya. Bahkan lebih panjang dari sholat zuhur. Iya. Ini sunnahnya begitu. Di sholat subuh itu waktunya panjang, bacaannya panjang maksudnya, ya, sampai Rasulullah itu 60 ayat atau 100 ayat. Iya. Au urida bihi tahaqquq tulu'il fajri, atau yang dimaksudkan di sini adalah mulai sholat itu ketika sudah yakin bahwasanya waktu sholat subuh itu sudah masuk. Fala yusalli ma'a ghalabatidh dhann, maka tidak sholat hanya berdasarkan prasangka saja. Paham sampai sini? Jadi kalau kita mulainya terlalu awal, dikhawatirkan itu belum masuk waktu sholat. Padahal syarat sah sholat adalah masuk waktu sholat. Kalau masih gelap sehingga ragu atau tidak yakin bahwasanya waktu sholat sudah masuk, maka di sini dikhawatirkan waktu sholat belum masuk. Kalau golas tadi, kalau taglid atau golas tadi kan gelap sekali masih. Nah, ini dikhawatirkan belum masuk waktu sholat, sehingga ketika orang waktu sholatnya itu agak mundur sedikit, maka di situ sudah mulai agak kelihatan cahaya matahari terbit dari bawah ufuk, ya. Nah, ini menunjukkan sudah masuk waktu subuh, udah yakin. Kalau mulai sholat pas jam segitu, nanti selesainya itu udah agak kekuning-kuningan gitu. Nah, ini untuk menjamak dengan dua hadis ini gitu, ya. Jadi kata para ulama itu, yang pertama imma sholatnya panjang bacaannya, atau ya tadi untuk meyakinkan bahwasanya waktu sholat subuh ketika kita sholat itu benar-benar memang waktunya. Ya, kalau kita di awal waktu khawatir, ya awal waktu ini meragukan, sehingga dikhawatirkan belum masuk waktu sholat. Ya, jadi itu cara para ulama menjamak dua hadis tersebut yang kelihatannya kontradiksi, ya, satu sama lain. Ya. Taib, itu terkait dengan waktu sholat subuh dan disukai untuk mubadarah, untuk bersegera. Ya, kemudian pindah pasal berikutnya, idraku rak'atin minal waqt, mendapatkan satu rakaat dari waktu sholat. Man adraka rak'atan minas sholah qabla khurujil waqti faqad adrakas sholah. Barang siapa yang mendapati atau mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka sebelum keluar dari waktu itu, sebelum habis waktunya, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Maksudnya dia dianggap sebagai ada, karena sholat itu bisa qadha, bisa ada. Ya, qadhaan ya berarti dia terluput dari waktunya, kemudian sholatnya diqadha. Kalau ada ya berarti dia menunaikan sholat pada waktunya. Jadi dianggap satu rakaat kalau dia dapat masih di dalam waktu sholat, kemudian setelah satu rakaat habis waktunya, maka ini dia dianggap masih melakukan sholat itu secara adaan istilahnya. Ya, hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Rawahul jamaah, Al-Bukhari wa Muslim dan para imam ahlul hadis. Wa hadha yashmulu jami'as shalawat, ini mencakup seluruh salat, ya, bukan cuma satu salat tertentu saja, tapi mencakup semua salat demikian. Kemudian juga ada hadis dari Imam Al-Bukhari, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatahu
jika seseorang di antara kalian mendapatkan sujud ya dari sholat asar sebelum terbenam matahari, maka sempurnakanlah sholatnya. Maksudnya dia telah mendapatkan sholat asar secara adaan gitu ya. Wa idza adraka sajdatan min sholati subhi qabla an tatlu'a asy-syams falyutimma sholatahu. Maka dia juga telah mendapatkan sholat tersebut. Ini sholat apa? Sholat subuh. Wal muradu bisajdah ar-raka'ah. Yang dimaksudkan dengan sajdah di sini adalah rakaat, satu rakaat maksudnya. Jadi dia mendapatkan satu rakaat. Wa dhahirul ahadits ya wa dhahirul ahadits anna man adraka ar-rak'ata min salatil fajr aw al-'asri la tukrah as-salatu fi haqqihi 'inda tulu'i asy-syamsi wa 'inda ghurubiha wa in kana waqtai karahatin. Ya, jadi hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat fajar atau sholat asar, maka tidak dimakruhkan sholatnya. Tidak makruh maksudnya. Ya. Ketika, padahal ada larangan, nanti disebutkan setelah ini tentang waktu-waktu yang dilarang kita sholat itu. Di antaranya apa? Ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Namun hadis ini kan menunjukkan apa? Kita sholat pada saat itu, ya enggak? Kan ini kan sesaat sebelum matahari terbenam dengan sesaat setelah matahari terbit, iya kan? Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat pada waktu sholat asar, ya, sebelum matahari terbenam, berarti satu rakaatnya ketika sebelum matahari terbenam, 3 rakaat sisanya ketika matahari sudah terbenam, iya enggak? Iya. Tapi Tapi disuruh sempurnakan sholat. Ini menunjukkan apa? Sholat ini tidak makruh, kata Syekh Said Sabiq di sini, ya. Demikian juga sholat subuh sama. Satu rakaatnya ketika sebelum matahari terbit, satu rakaat sisanya ketika matahari terbit. Padahal ada larangan tentang sholat pada waktu matahari terbit atau pada waktu matahari terbenam, yang mana nanti akan datang pembahasannya. Ya, ini zahirnya demikian. Walaupun kata beliau di sini, kedua waktu tersebut adalah waktu yang dimakruhkan orang untuk melakukan sholat. Wa anna sholata taqa'u adaan bi idraki rak'atin kamilah, dan sholatnya dianggap sholat yang adaan, ya, dengan apa? Dengan mendapatkan satu rakaat yang sempurna tersebut. Wa in kana la yajuzu ta'ammudu at-ta'khiri ila hadzal waqti. Namun demikian ini tidak menjadikan bolehnya seseorang untuk sengaja mengakhirkan sholatnya sampai waktu ini, ya. Namun seandainya dia mengakhirkan sholatnya, ya, sampai waktu ini, waktu yang tadi yang disebutkan dalam hadis ini, dan dia mendapatkan satu rakaat, sholatnya dianggap adaan. Dia telah menunaikan sholat masih di dalam waktunya, belum keluar. Namun dia berdosa dengan mengakhirkan sholatnya. Tapi sholatnya sah, ya, sholatnya sah dan dianggap adaan masih, bukan qadha. Taib. Itu terkait dengan kapan kita mendapatkan sholat secara sempurna atau secara adaan, ketika kita mendapatkan satu rakaat dari sholat tersebut sebelum keluar dari waktunya. Paham ya? Sampai sini? Taib. Kemudian an-naum anis sholati au nisyanuha, yakni ketiduran, ya, sehingga dia lupa dari sholat atau tidak sholat karena ketiduran atau karena lupa. Man nama an sholatin au nasiyaha fa waqtuha hina yadhkuruha au hina yadhkuruha. Barang siapa yang ketiduran sehingga belum sholat atau dia lupa, maka kapan waktu sholatnya adalah ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat bahwasanya dia, kalau misalnya ketiduran tiba-tiba dia bangun dan dia sadar, oh saya belum sholat, maka itulah waktunya, ya. Atau dia lupa ketika dia ingat, oh saya tadi belum sholat, nah maka ya itu waktunya, walaupun itu sudah keluar dari waktu sholat tersebut, ya. Misalnya orang tidur siang habis sholat zuhur, tahu-tahu bangun sudah maghrib, belum sholat asar,
Ya, maka kemudian waktunya adalah waktu sholat, waktu dia ingat itulah dia waktu sholatnya. Li hadithi Abi Qatadah qala zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis sholat. Ya, hadis Abu Qatadah dasarnya, ya, mereka menyebutkan kepada atau menceritakan kepada Nabi tentang naumahum anis sholat, tentang bahwasanya mereka tertidur sehingga belum melakukan sebuah sholat. Faqala innahu laisa fil naumi tafriid, innamat tafriid fil yaqdhah. Ya, kata Rasulullah, kalau orang ketiduran itu berarti dia bukan lalai. Yang dimaksudkan lalai itu hanya saja pada waktu dia jaga, dia dalam kondisi terjaga. Jadi para sahabat ini mengadukan kepada Rasulullah, menceritakan bahwasanya mereka ketiduran sehingga mereka belum sholat karena khawatir ini termasuk untuk melalaikan sholat. Ya, kata Rasulullah, itu bukan melalaikan kalau ketiduran. Kalau melalaikan itu kalau orang terjaga kondisinya. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Kata Rasulullah, jika seorang di antara kalian lupa belum melakukan sholat atau dia tertidur dari sholat tersebut, maka sholatlah ketika dia ingat. Ya, dan tidak ada kafarah baginya kecuali itu saja. Ya, kafarahnya apa? Ya langsung lakukan sholatnya, sudah itu. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Imran ibn al-Husain qala sarayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma kana min akhir al-laili arisna falam nastayqidh hatta ayqadana harrus syams. Ini hadis yang lain, hadis Imran ibn al-Husain. Suatu ketika kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka ketika akhir daripada malam, ya akhir malam, kami istirahat. Falam nastaikid hatta aiqadana, ini dalam satu safar ya, jadi cukup melelahkan. Ketika sudah di akhir malam mereka beristirahat dan tidak terbangun sampai mereka terbangun diakibatkan apa? Harrus syams, matahari sudah agak naik. Ya, karena cahaya matahari mereka terbangun. Faja'ala ar-rajulu minna yaqumu dahshan ila tuhurihi. Maka salah seorang di antara kami itu bersegera untuk melakukan taharah, berwudu. Qala fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaskunu. Rasulullah SAW perintahkan mereka tenang dulu, santai dulu, tenang. Gitu ya. Thumma irtahalna fasirna hatta idza irtafa'at asy-syamsu tawadda'a thumma amara Bilalan fa'adzana thumma shalla rak'ataini qabla al-fajri. Nah, ini perhatikan ini. Ya, jadi intinya mereka itu tertidur, bangun ketika matahari udah muncul. Cahaya matahari itu membuat mereka terbangun. Iya, kaget. Oh, sudah siang ini gitu. Belum sampai ini masih matahari sudah terbit gitu ya. Matahari sudah terbit tapi belum naik. Jadi matahari terbit, karena cahaya terbitnya matahari ini mereka terbangun. Kemudian salah seorang di antara mereka segera wudu. Ya. Kata Rasulullah, nanti tenang dulu, ya. Kemudian mereka irtahalna, mereka apa? Menenangkan. Irtahalna fasirna, itu maksudnya mereka apa sih istilahnya, beres-beres untuk segera melakukan perjalanan lagi. Belum sholat ini. Belum sholat. Hatta idza irtafa'ati syams, sampai matahari udah tinggi, naik. Ya, tawaddu'a, baru kemudian mereka berwudu. Tsumma amara Bilalan, kemudian memerintahkan Bilal. Fa'adzana tsumma shalla rak'atain. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal, kemudian Bilal adzan, baru kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat qoblal fajri. Tsumma aqama fasallaina, baru kemudian setelah itu Bilal iqamah, baru kemudian mereka sholat subuh. Faqalu ya Rasulullah ala nu'iduha fi waqtiha minal ghad. Ya Rasulullah, apakah kami nanti akan harus mengulangi lagi sholat ini pada waktu besok, di waktu yang waktunya sholat subuh gitu? Apa kami ulangi sholat yang kita lakukan ini? Kata Rasulullah, ayanhakum rabbukum ta'ala anir riba wa yaqbalu minkum. Apakah Allah SWT melarang kalian dari riba kemudian menerimanya dari kalian? Paham gak ini?
Kenapa Rasulullah mengatakan ayan hakum rabbukum ta'ala anir riba wa yaqbalu minkum? Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari riba tapi Allah mengambilnya dari kalian atau menerimanya dari kalian? Jadi gini, para sahabat itu merasa berhutang satu sholat yang mereka kerjakan ini nggak sah. Kenapa? Karena terlambat, sehingga mereka mau ulangin lagi besok, diganti pada waktu yang sama, pada waktu sholat subuhnya gitu, mengulangi sholat subuh yang terluput ya. Jadi dianggapnya hutang, padahal mereka udah ngerjakan, kan mereka kerjakan ini, iya nggak? Setelah mereka terbangun, mereka jalan sebentar sampai matahari tinggi, baru kemudian mereka kerjakan sholat subuh, berarti dianggap sudah mengerjakan sholat subuh, diterima ini, sah. Karena apa? Waktunya sholat subuh bagi orang yang ketiduran atau terlupa ya pada waktu dia ingat itu sudah, dan sholatnya salah, nggak perlu diulangin lagi. Cuma para sahabat menyangka bahwa ini sholatnya mungkin tidak sah atau bagaimana, sehingga mereka mau ulangi lagi di keesokan harinya ya. Jadi sholat subuhnya mungkin di double gitu, sholat subuh pada hari itu ditambah dengan sholat ini. Kata Rasulullah, Allah melarang kalian dari riba tapi menerima dari kalian, ya, nggak mungkin gitu loh. Artinya ya sudah, nggak perlu diganti, nggak ditambahin lagi, udah sholat subuh yang kita lakukan ini udah sah, diterima gitu. Saking takutnya. Iya. Padahal waktu itu Rasul masih hidup kan bersama dia. Iya, bersama Rasulullah ini ketika itu. Dan di sini nanti juga terkait dengan larangan waktu sholat. Jadi di sini Rasulullah menunggu sampai matahari sudah naik, ya, sudah tinggi. Bukan pada waktu ketika terbitnya matahari. Walaupun ketika itu beliau ingat gitu ya. Cuman beliau menunggu sampai matahari tinggi baru kemudian melakukan sholat subuh. Iya. Iya, itu terkait dengan orang yang ketiduran atau lupa dari sholat. Pasal berikutnya, al-awqatu al-manhi anis sholati fiha, waktu-waktu yang seseorang dilarang melakukan sholat. Waradan nahyu an sholatin ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumuh. Ya, jadi ada larangan-larangan dari melakukan sholat setelah yang pertama sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau orang udah sholat subuh di awal waktu misalnya, masih sisa waktu mungkin 30 menit atau 45 menit misalnya, boleh nggak sholat di sini? Di sini ada larangan. Setelah sholat subuh tidak boleh, ya, sampai terbit matahari. Dan sampai matahari itu terbit, sampai naik matahari itu kira-kira ukuran satu tombak. Jadi kalau matahari sudah agak naik dengan ukuran kira-kira 1 tombak yang standar dipakai pada zaman itu, standar tombak ya, maka di situ sampai waktu itu tidak boleh sholat, tidak ada sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa inda istiwa'iha hatta tamila ilal ghurub, ketika matahari pas di tengah langit, ya, sampai mulai matahari ini bergeser ke barat. Jadi kan matahari terbit dari timur, ya, ini belum boleh sholat sampai naik sepenggalah, apa istilahnya, sepanjang tombak itu. Nah, itu batas akhir. Setelah itu boleh sholat. Kapan lagi nggak boleh sholat? Ketika matahari naik ke atas sampai persis di tengah-tengah. Nah, ketika di tengah-tengah ini nggak boleh. Sampai matahari ini condong ke arah barat, mulai bergeser dari pertengahan langit. Ya, ini waktu kedua. Kemudian waktu ketiga dilarang ba'da sholatil asri hatta taghruba, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi kalau sholat asar di sini jam berapa? Jam 3. Kemudian 10 menit rampung sholatnya. Maka dari jam 3 lewat 10 sampai maghrib, ini pukul 5 lewat 5, nggak ada lagi sholat di situ. Ya, dilarang. Ini 3 waktu yang disebutkan oleh Syekh Said Sabiq. Dasarnya kata beliau adalah beliau bawakan sini hadis Abu Sa'id. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat asar
sampai terbenam matahari. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'asy syamsu. Ya, tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbit matahari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jelas hadisnya. La salata, tidak ada salat. Ya. Kemudian hadis yang lain an Amrin ibni Abasah, dari Amr ibni Abasah, qalat ya Nabi, ya Nabi Allah, akhbirni anis shalah. Ya. Wahai Nabiullah, kabarkan kepadaku tentang salat. Qala shalli salatas subhi thumma aqsir anis shalah. Salatlah salat subuh, kemudian aksir anis shalah, maksudnya jangan salat lagi. Setelah itu hatta tatlu'asy syamsu, sampai matahari terbit. Wa tartafi'u, sampai naik matahari itu. Kenapa demikian dilarang salat pada waktu itu? Kata Rasulullah, fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Pada waktu itu orang-orang kafir bersujud kepada syaitan. Ya, jadi kita menyelisih ibadah orang-orang kafir. Ini dalam rangka menghindari tasyabbuh bil kufar. Dan juga itu matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Jadi dikhawatirkan kita disangka sedang bersujud kepada syaitan. Ya. Thumma salli fa inna as-salata mashhuda wa mahdhurah hatta yastaqilla adh-dhillu bir-ramah. Ya, kemudian kata beliau, setelah kalau sudah lewat itu, maka salatlah. Ya, salat duha atau salat yang mutlak yang lain boleh. Ya. Karena salat itu disaksikan, dipersaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sampai kemudian matahari itu di tengah. Yastaqillu dhil birrumhi itu maksudnya matahari di pertengahan langit. Tsumma aqsir anis shalah, kemudian jangan salat pada waktu itu, fa inna hina idzin tasjaru jahannam, karena ketika itu neraka api jahanam sedang dinyalakan. Ya. Itu pas panasnya gitu ya. Fa idza aqbala al-fay, kalau sudah agak agak fay itu maksudnya sudah agak dingin atau sudah matahari sudah bergeser ke arah barat, fa shalli fa inna as-salata mashhudah mahdhurah hatta tusalli al-'asr. Setelah waktu tadi maka salatlah, karena salat itu dipersaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampai datang waktu salat asar. Tsumma aqsir anis salati hatta taghruba fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Nah, jadi setelah masuk waktu asar boleh salat asar, kemudian setelah waktu salat asar ini, setelah salat asar maka tidak ada salat lagi sampai kemudian terbenam matahari. Kenapa dilarang salat ketika matahari terbenam? Karena juga matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu juga orang-orang kafir beribadah. Ya, mereka sujud beribadah pada waktu tersebut. Kemudian juga hadis Uqbah ibn Amir qala thalathu sa'at nahana Rasulullah SAW an nusalliya fihinna, ya, wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat di dalamnya, dan juga melarang kami menguburkan jenazah. Ya, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'a, ya, maksudnya ketika matahari baru saja terbit sampai matahari naik ke kira-kira satu tombak. Wahina yaqumu qa'imudz zahira, dan ketika matahari di pertengahan. Wahina tadayyafa lil ghurub hatta taghrub, dan ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam sempurna, itu juga dilarang untuk melakukan sholat. Taib, masih ada waktu? Masih ya. Ya, itu terkait dengan waktu-waktu kita dilarang melakukan sholat. Jadi kalau dari hadis-hadis ini disebutkan ada 3 waktu
Yang pertama pas apa? Waktu terbit matahari. Ketika matahari terbit sampai apa? Qadr ramhin. Ya, sampai seukuran galah satu tombak. Yang kedua ketika matahari persis di pertengahan istiwa itu di pertengahan langit ya, persis di atas sampai dia mulai bergeser ke arah barat. Kemudian yang ketiga pada waktu matahari itu terbenam sampai dia sempurna terbenam. Ya, itu juga waktu dilarang melakukan sholat. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat para fuqaha terkait dengan sholat setelah sholat subuh dan asar. Ya. Selain 3 waktu tadi pada matahari terbit ketika sampai sekadar apa tombak, kemudian pada waktu matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya, dan ketika apa tadi ketika pertengahan langit, itu 3 waktu. Ditambah juga ada larangan apa sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya, kalau sudah selesai sholat asar, walaupun masih jauh dari waktu matahari terbenam, tidak ada sholat di situ. Demikian juga sholat subuh. Sholat subuh dan masih ada waktu sampai terbit matahari, maka juga tidak ada sholat pada waktu itu. Nah, bagaimana pendapat para fuqaha tentang 2 sholat ini? Ini apa? Sholat setelah sholat subuh selesai atau sholat asar selesai, di mana belum masuk waktu larangan yang 3 yang disebutkan dalam hadis. Yara jumhurul ulama jawaza qada'il fawaid ba'da sholatis subhi wal asri. Para ulama, jumhur ulama berpendapat bolehnya melakukan qada ya, sholat-sholat yang terluput setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya, setelah sholat subuh dan sholat asar. Kalau ada sholat yang terluput kemudian setelah sholat subuh, maka boleh dia melakukan mengqadha sholat tersebut. Misalnya sholat apa isya'nya ketinggalan, terluput, bangun-bangun dia sholat subuh dan mendapati imam sholat subuh, dia sholat subuh bersama imam, terus dia mau qadha sholat isya'nya, boleh nggak setelah itu? Jumhur ulama mengatakan boleh. Iya, boleh. Demikian juga sholat zuhur misalnya, atau sholat subuh yang terlupa, kemudian ingatnya pas habis sholat asar, gimana? Boleh nggak mengqadha? Ya boleh, kata jumhur ulama mengatakan boleh. Liqauli Rasulullah SAW, wa man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Hadisnya sudah kita sebut ini sebelumnya. Barang siapa lupa dari sholat, kemudian atau tertidur, termasuk juga ya tertidur, kemudian dia ingatnya pas waktu setelah sholat subuh atau sholat asar misalnya, ya sudah sholat aja, nggak apa-apa, berdasarkan hadis ini. Ya. Wa amma sholatun nafilah faqad karahaha minas sahabah. Adapun sholat yang bukan sholat qadha tapi dia sholat nafilah, sholat sunnah misalnya, maka ini dibenci oleh para sahabat. Di antaranya siapa di sini? Ali wa Ibnu Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Ya, mereka tidak suka melakukan sholat nafilah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Wa kana Umar yadrabu ala ar-raq'ataini ba'da al-asri bimahdharin minas sahabah min ghairi nakir. Namun demikian dikatakan bahwasanya Umar melakukan 2 rakaat setelah sholat asar dan disaksikan oleh para sahabat, tapi tidak ada yang mengingkari. Artinya apa? Tidak disukai, namun bukan berarti tidak boleh gitu loh. Paham ya? Karena nggak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar. Hanya saja para sahabat tidak menyukai melakukan sholat sunnah setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Demikian juga Khalid ibn al-Walid melakukan hal yang sama. Dia melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Wa qaraha min at-tabi'in Al-Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib wa min a'immatil madzahib Abu Hanifah wa Malik. Ya, demikian juga dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab, ini juga menyatakan tidak menyukai sholat setelah sholat asar dan sholat subuh.
Kalau dari para a'immatul madhab, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, adapun Imam Syafi'i berpendapat jawazi sholati malahu sabab. Ya, kalau Imam Syafi'i pendapatnya bolehnya sholat setelah sholat sunnah setelah sholat asar atau sholat subuh, tapi harus sholat yang ada sebabnya. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Sebabnya masuk ke masjid. Misalnya orang masuk masjid setelah waktu asar misalnya. Boleh nggak dia sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena ada sebabnya maka diperbolehkan. Wa sunnatul wudhu, atau sholat sunnah wudhu. Dia berwudhu, kemudian dia salah satu sunnahnya adalah melakukan sholat setelah wudhu. Ya. Fi hadainil waqtain. Istidlalan bi sholati Rasulullah SAW sunnatadz zuhri ba'da sholatil asr. Ya, jadi Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah zuhur yang tertinggal, tapi beliau lakukan setelah sholat asar, karena tidak memungkinkan lagi untuk melakukannya pada waktu sholat zuhur. Jadi mungkin karena beliau sibuk atau mungkin waktunya sudah mepet dengan sholat asar, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah zuhur. Ya, maka beliau melakukannya setelah waktu sholat asar. Jadi sholat asar dulu, baru setelah itu istilahnya apa? Melakukan qadha dari sholat sunnah zuhur yang beliau terluput. Dan ini sering kita jumpain ya. Di sini misalnya ketika sholat subuh, ya terluput dari 2 rakaat sunnah sebelum sholat qobliyah subuh, mereka lakukan setelah sholat subuh. Ya. Nah, ini pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau ada sebabnya, ya, maka diperbolehkan. Artinya kalau tidak ada sebab, hukumnya makruh, sama. Ya. Kalau ada sebabnya, hukumnya boleh. Wal Hanabilatu dhahabu ila hurmati tatawwu walau lahu sabab fi hadainil waqtain. Madzhab Hambali sebenarnya berpendapat bahwasanya tidak boleh melakukan salat tatawwu walaupun salat itu memiliki sebab, kecuali salat 2 rakaat tawaf. Ya. Tapi amalan di sini berbeda ya. Kalau Hambali itu lain begini. Mereka berpendapat mungkin yang dipakai adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Adapun Hanabilah dari mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya tidak boleh hurmah at-tatawwu, ya, tatawwu itu salat nafilah, walaupun memiliki sebab, kecuali 2 rakaat tawaf saja. Karena apa? Karena ada hadis dari hadis Jabir ibn Mut'im, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayya sa'ah sya'a min lailin aw nahar. Wahai bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun untuk tawaf, ya, dan melakukan sholat. Ini sholat tawaf, 2 rakaat tawaf itu kan setelah selesai tawaf orang sholat 2 rakaat kan di belakang makam Ibrahim. Nah, kapanpun mereka mau sholat silahkan, ya, mau waktu malam ataupun siang. Ini yang dikecualikan dalam mazhab Hambali. Adapun secara mutlak mereka tidak memperbolehkan sholat sunnah pada waktu setelah sholat subuh dan sholat asar, kecuali sholat apa? 2 rakaat atau tawaf. Cukup ya? Ya, saya kira sampai situ dulu pembahasan tentang kitab Fiqhus Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah itu karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan terkait tentang sholat. Orang koma. Iya, koma. Apakah nanti mengqadha sholatnya? Jadi koma berapa lama? Ya, misalkan sehari atau 2 hari, pokoknya lebih dari meninggalkan sekian waktu begitu. Kan biasanya orang koma kadang 2 hari, 3 hari. Apakah tetap diwajib setelah itu mengqadha atau tidak? Iya.
Ada satu pertanyaan ditujukan kepada Syekh bin Bas, seperti pertanyaan antum. Ya, jadi salah seorang dari sahabat saya dia kecelakaan. Kemudian dia parah gitu ya kecelakaannya, sehingga dia koma, mughma alaih, itu maksudnya pingsan atau koma selama 55 hari. Setelah dia sadar, dia minta kepada atibba, maksudnya kepada para dokter untuk mendatangkan turab, tanah, tayamum. Kemudian dia sholat, tapi mereka para dokter tidak mau memberikan tanah tersebut, ya. Dan dia sudah meninggalkan sholat selama hampir 3 bulan, ya, kurang 5 hari, karena disebabkan koma tadi. Apa hukum perbuatannya ini? Apakah dia mengulangi sholatnya pada waktu waktu dia koma, atau apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh bin Bas, saya langsung ke bagian dimana tentang itu ya. Ya, jadi kata Syekh bin Baz begini, wa alaihi al-qadha, wajib atasnya qadha, li'annahu tarakaha bi'udhr, karena dia meninggalkan sholat itu karena uzur. Jadi seperti yang tadi, dia koma, maka dia nggak mungkin melakukan sholat kan, maka alaihi al-qadha, ya, maka dia wajib mengqadha. Namun beliau menyebutkan bahwa amma ayyamul ighma fakhtalafa fiha ulama, adapun hari dia pingsan itu, maka para ulama berselisih apakah dia ganti 5 kali 55 hari sholat itu. Maka kata beliau, fa in qadaha fa huwa ahwat, barang siapa kalau dia mau mengqadha semuanya dari 55 hari kalikan 5 sholat yang dia terluput, itu lebih hati-hati. Wa illam yaqdiha fala ba'sa, kalau dia tidak mengqadhanya maka tidak mengapa, li'annaha muddah tawilah, karena waktunya panjang sekali. 5 kali 55 berapa? 200 sekian, 275 hari. Jadi seperti itu. Kata beliau, wal ilma yusbihul junun fala qada alaihi insyaallah. Adapun orang yang koma itu serupa dengan orang yang gila, maka tidak ada qada insyaallah, kata beliau. Jadi beliau berpendapat tidak diqadha tidak mengapa. Hilang akalnya gitu. Iya, hilang koma, iya. Tertidur, bukan pingsan. Iya, orang yang igma, kata beliau, itu atau koma itu dihukumi seperti orang yang gila. Jadi tidak ada qadha. Ini pendapat beliau. Namun kalau mau mengqadha silahkan, itu lebih ahwat. Namun beliau berpendapat kalau tidak diqadha juga nggak masalah, karena dihukumi seperti orang gila ketika dalam kondisi dia pingsan. Iya. Adapun kalau misalnya dia mengqadha misalnya 2 hari pingsannya atau 3 hari misalnya, ini pingsannya berapa lama? Ya diperkirakan sekitar ya kalau seminggu lah. Seminggu. Di sini ada para sahabat itu 2-3 hari mereka mengqadha. Ya, kalau para sahabat. Tapi kalau lama ya, mungkin 2 minggu, 3 minggu seperti itu mungkin udah termasuk kategori pingsannya lama. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih secara adat kita katakan masih sebentar gitu ya. Maka ketika itu ya kalau diqadha lebih ahwat, lebih hati-hati. Ya, wallahu a'lam. Ini jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah taala.